Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Tony. Saya bertugas di SMA Negeri 12 Kabupaten Berau. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat yang bersamaan saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 4 Garut. Untuk perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan, mohon masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai belajar agar ilmu kita bermanfaat dan dimudahkan dalam mencerna memahami ilmu yang kita pelajari, Bapak minta mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa mulai, berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Beri ketua salam. kelas atau yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai perwira Rimbaraya, mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, maha indah, cantik boleh perkasa, menghibur hati susah penyokong nusa dan bangsa. Rimba raya mulia, di situlah kita kerja di sinar matahari. Gunung lembah berduri haruslah kita harungi dengan hati yang murni. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Pagi petang, siang malam, rimba kita berseru. Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa minta supaya dibela oleh kamu semua. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Rimba raya, indah permai dan mulia, Mahatma tempat kita bekerja. Sebelumnya ini ada 15 hadir semua ya? Iya Pak, hadir Semua. Perhatikan jarinya ya, jari Bapak. Nah, coba putar ke kanan.
Putar ke kanan, putar ke kiri. Ikuti kata-kata Bapak. Siap. Ya, ikuti kata Bapak. Pegang jidatnya. Jidat. Nah, kan, wah. Berarti belum konsen. Yang Bapak suruh pegang jidat dan ikuti kata-kata Bapak. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana memahami konsep reklamasi. Minggu lalu kalian belajar apa? Tentang apa? Tentang reklamasi hutan dan konsep rehabilitasi. Nah, ada yang tahu apa reklamasi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Farisya. Memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang sudah rusak. Ya, bagus ya, Farisya. Masih ingat konsep dasar reklamasi pada hari ini sesuai KD-nya dan menyusun konsep dasar reklamasi ya. Nah, ini KD. Kita lanjut ke indikator. Nah, bagaimana kalian bisa nanti menyimpulkan pengertian dasar reklamasi hutan, prinsip-prinsip, maksud dan tujuan reklamasi, pengertian dasar reklamasi, dan menentukan prinsip, maksud, dan tujuan reklamasi. Nah, tujuannya ini ya, bagaimana kalian mengerti reklamasi yang sebenar itu yang kayak apa gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Danau, Pak. Danau ya. Danau dan hutan. Danau dan hutan. Ya, kalau dilihat Hutan dan enak danau. apa enak atau sejuk apa sejuk? Sejuk ya. Nah, sekarang kalau ini apa ini? Gambar apa? Pertambangan. Ya, habis tambang. Enak nggak dilihat? Ini jawab pertama. Enak nggak dilihat? Serem ya. Ini apa ini? Siap, banjir. Dan bahkan sampai seperti ini. Nah, kenapa? Kalian nanti akan bahas, diskusikan ya. Bagaimana, kenapa ini bisa terjadi? Apakah serta-merta begitu saja ya? Baik, lanjut. Nah, ini yang kita coba anak-anak lakukan, ikhtiar usaha kita agar hutan kita bisa kembali lestari dan normal seperti biasa dan bisa menjadi pencegah banjir. Nah, ini contoh anak-anak sekalian, contoh nyata bagaimana yang awalnya dulu gersang, bekas tambang, sekarang pelan-pelan menghijau kembali dan bisa kita lakukan. Apa akibat yang terjadi dampak ketika sudah terjadi pengelolaan tambang seperti ini yang nanti kalian diskusi. Nah, reklamasi pasca tambang ini penting adalah kegiatan memperbaiki ekosistem agar dapat menjalankan fungsi sesuai dengan peruntukannya melalui penataan lahan. Nah, mekanisme penting reklamasi adalah penataan lahan. Anak-anak sekalian ditata dulu, tidak hanya asal nanam, ya. Terus jenis tanaman yang cocok dengan daerah tersebut harus diperhatikan. Ini penutup pengantar hari ini. Pohon mempunyai perasaan, sayangilah dia dan ajaklah bicara. Jika lapar, berilah makan. Jika kehausan, berilah air. Jika kekurangan oksigen, beri oksigen. Jika kurang cahaya, berilah cahaya. Ini ada sedikit pretest ya, sebelum mulai pembelajaran. Nah, ini perhatikan. Peraturan Menteri Kehutanan nomor 4, nomor P4 Menhut 2/2011 pedoman tentang ini ada pilihan A. Reklamasi, B. Rehabilitasi, C. Penghijauan, D. Reboisasi. Nah, baru satu yang jawab. Nah, ada yang B. Penjawab pertama dapat hadiah ya, dapat piala. Nah, ini sebelum diskusi kalian minta perhatikan video berikut. Pada saat operasi penambangan dimulai, keanekaragaman hayati flora dan fauna akan hilang dari permukaan lahan. Di areal yang sedang dikerjakan,
karena vegetasi akan didorong dan ditimbun begitu saja. Untuk itu perlu diinventarisasi dan diselamatkan. Lahan bekas tambang biasanya sangat miskin unsur hara. Oleh karena itu, tanah pucuk yang merupakan komponen yang sangat penting untuk kegiatan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman pada saat revegetasi harus diselamatkan. Kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan, antara lain berupa penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah di seluruh wilayah DAS. Untuk itu, pelaksanaan reklamasi merupakan suatu keharusan. Reklamasi dimulai dengan penataan lahan pasca tambang, yaitu menata kembali permukaan lahan yang tidak beraturan, antara lain penutupan lubang bekas tambang, penataan subsoil dan penaburan topsoil. Mengingat lahan bekas tambang merupakan lahan terbuka, maka jenis pohon yang dipilih nantinya harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan tumbuh di lahan terbuka dengan sinar matahari langsung. Untuk itu yang pertama ditanam adalah jenis tanaman cepat tumbuh atau tanaman pionir. Jenis-jenis tanaman berdaur panjang yang memerlukan naungan dapat ditanam pada tahap kedua setelah pohon pionir yang telah ditanam lebih dulu mampu memberikan naungan yang cukup. Penanaman tanaman pokok, menanam bibit pohon hutan merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan kegiatan reklamasi hutan, yaitu untuk mengembalikan lahan hutan bekas tambang menjadi hutan yang produktif baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial, seperti adanya fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka pada akhirnya akan sesuai dengan hasil yang ingin kita capai, yaitu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sebelum lanjut, mungkin dari video tersebut ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut ke diskusi. Nanti kalau sudah selesai kembali ke Zoom. Sebentar Bapak share LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD yang kalian kerjakan. Bapak share ke grup ya. Ada nama kelompok nanti, konsep dasar harus. Nah ini kalau biasa pakai barcode, selanjutnya silakan berkelompok duduk bersama-sama kelompoknya masing-masing, sekaligus Bapak akan membagi kalian dalam beberapa ruang Zoom ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 aman ya? Siap, aman. Aman. Bapak beralih ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 aman aja, ada kendala? Gampang aja kan soalnya? Ya. Aman, Pak. Alhamdulillah aman ya. Kalau gitu Bapak beralih ke kelompok 1. Gimana kelompok 1 aman? Aman, Pak. Alhamdulillah aman ya. Udah susah kan? Sudah siap kah? Insya Allah siap, Pak. Kalau sudah semua digabung kembali jadi satu. Ya, kita kembali ke grup semula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan diskusi yang tadi. Pada soal yang pertama, yaitu tuliskan permasalahan apa saja yang dapat diamati dari video tersebut. Untuk penyelesaian, ya yang pertama, permasalahan pengairan untuk perawatan tanaman adalah mencari sumber air atau sumber mata air yang bersih, belum tercemar, serta water management pun harus dilakukan dengan baik. Baik, mungkin ada tanggapan dulu dari kelompok 3 atau 1 terkait presentasi dari kelompok 2 tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari media ajar yang telah Bapak saya tunjuk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil analisis kami. Kesimpulannya adalah lahan bekas tambang yang sudah direklamasi tidak sepenuhnya kembali seperti semula karena kondisi tanah memadat sehingga memperburuk sistem tata air dan erosi tanah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perumpamaan, kalau kita naik perahu, ada perahu ya, perahu. Kondisi saat ini sudah memang sudah cukup parah ya masalah hutan. Kalau kalian mengikuti data statistik bagaimana setiap tahun hutan kita berkurang, menurun, dan kita tidak boleh berputus asa walaupun kondisinya seperti ini. Perahu, kalau Bapak umpamakan tadi perahu bocor, kita tetap tidak putus asa, berhenti untuk tetap menanam. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu buat kalian semua yang sudah hari ini luar biasa, yang semangat. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa dengan adanya usaha reklamasi mengembalikan lahan yang tadi bekas tambang dan secara terencana, secara strategis, terstruktur dengan baik, maka insya Allah dia akan kembali seperti semula. Ya mungkin di penghujung ini Bapak minta salah satu dari kalian merefleksi bagaimana kegiatan kita, menurut kalian kegiatan kita hari ini. Silakan, mungkin ada masukan. Ya, kalau dari saya alhamdulillah Pak bisa menambah ilmu baru, bisa menambah pengalaman baru. Minggu ke depan kita akan nanti belajar bagaimana menata lahan dan bagaimana mengolah tanah. Nah, itu tesnya, silakan diisi nama. Nah, itu soal-soalnya silakan dikerjakan. Ya, ada kendala, berdoa, dipimpin ketua kelas untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sesudah melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya berdoa. Untuk berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.